Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri majelis ilmu malam hari ini. Semoga hadirnya kita malam hari ini meskipun harus kedinginan, semoga berlimpah pahala dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Memang cocoknya dingin. Saya mau niku nggih. Sekalian mirsani TV. Kok ya dijak ngaji barang iki Pak Agus Soleh dan jadwal dalu. Baik, malam hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar mempelajari dan memahami makna surat Al-Fil, surat yang berarti gajah. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan ke surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, surat yang selalu kita hafalkan juga, kita baca setiap sholat. Ayatnya berjumlah 9. Al-Humazah nanti mengisahkan tentang orang-orang kafir Quraisy yang hobinya mencela Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian surat ini nanti bisa kita resapi maknanya, kemudian kita pelajari supaya kita bisa mengamalkan hikmah-hikmah yang terdapat di surat Al-Humazah. Baik, sebelum kita menuju ke tafsir surat Al-Humazah bersama, seperti biasa kita membaca surat Al-Humazah dengan metode tikror atau menirukan. Bersama kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Surat Al-Humazah terlalu banyak ya, nun bertasydid dan mim bertasydid, maka praktiknya adalah ketika kita membaca nun tasydid maupun mim bertasydid adalah kita dengungkan, kita tahan 3 harokat atau 3 ketukan supaya sempurna bacaan Al-Quran kita. Baik, kita melanjutkan kepada tafsir memahami surat Al-Humazah. Wailun, celakalah atau sengsaralah, likulli untuk setiap orang yang humazah hobi mencela, lumazah dan mengumpat. Humazatil lumazah sebenarnya satu arti, suka mencela. Bedanya humazah
itu mencela dengan riba atau di belakang layar, tidak berani di depan. Nah, itu namanya humazah, mencela di belakang layar atau di belakang tanpa diketahui orang yang sedang dibahas, sedang diolok-olok. Sedangkan lumazah itu mencela di depannya langsung. Jadi ibarat kata langsung menusuk hati. Nah, itu lumazah. Yaitu alladzi, orang yang jama'a, mengumpulkan malan, harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, dia menyangka, dia meyakini, anna malahu, bahwa hartanya, akhladah, mengekalkannya atau membuatnya kekal, abadi. Kala, sekali-kali tidak akan, tidak mungkin. Layum badanna, justru benar-benar dia akan dicampakkan, dilemparkan, fil hutamah, di dalam al-hutamah. Al-hutamah itu neraka yang terus menyala tanpa henti. Kalau bahasa sekarang, api abadi. Wa ma adraka, lalu apa ilmu, apa yang kamu ketahui tentang al-hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang selalu dinyalakan. Allati, api itu yang taqtali'u 'alal afidah. Taqtali'u bahasa aslinya adalah muncul, terasa. Nah, sakitnya itu terasa sampai hati, jantung, menusuk sampai organ paling dalam. Innaha, sungguh dia, yaitu al-hutamah, alaihim, untuk mereka, muqsodah. Muqsodah itu kata arti asalnya sudah pasti disiapkan. Muqsodah sudah tepat. Nah, tepat bagi mereka yang suka mencela, mengadu domba dan sejenisnya. Fi amadin, mereka digantung pada tiang, mumaddadah, yang ditancapkan di dalam neraka. Secara arti kita sudah memahami begitu mengerikannya. Yang pertama, orang hamba Allah yang mungkin juga mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi memiliki sifat yang dicela oleh Allah, yaitu senantiasa menjadi al-humazah, orang yang menjelekkan orang lain tanpa diketahui, riba. Ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih bahaya dari riba itu, dari yang awalnya hanya menjelekkan satu kalimat atau mungkin hanya satu kata, terjadilah permusuhan, ada adu domba di sana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa al-masya'una bin namimah, orang yang hobinya jalan ke sana kemari disambi, mengadu domba, menjelekkan orang lain di depan orang lain, mereka tidak akan mendapatkan baunya surga. Ambune mawon boten asal, napa meleh surgane pun mesti boten asal. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang kedua, ada tingkatan yang lebih mengerikan, yaitu lumazah. Lumazah itu kita mencela orang lain langsung di hadapannya, bahkan di kondisi atau keadaan sedang berkumpul dengan orang lain. Mungkin pernah kita mengalami, kita punya satu kesalahan di satu komunitas, satu organisasi, satu kelompok, ketua kita menyalahkan kita saenake diri. Nah, itu mungkin pernah terjadi. Kita dijelek-jelekkan, dihinakan, atau mungkin sampai kita tidak dianggap lagi hadir di forum itu. Mungkin pernah kita mengalami hal seperti itu. Nah, menjelekkan orang lain langsung di hadapannya maupun yang lebih bahaya di hadapan orang lain merupakan satu kejahatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat orang yang suka mencela ini, kata Allah, seringkali dikeluarkan, ditampakkan oleh siapa? Mereka yang alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang hobinya hanya mengumpulkan
mengumpulkan harta duniawi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Kata ulama, Al-Imam Muqatil mengatakan seringkali kekayaan harta yang kita kumpulkan itu membuat kita sombong. Kemudian kita merasa lebih mulia dari orang lain. Yang lebih bahaya, sampai kita merendahkan orang lain serendah-rendahnya hanya karena ukuran harta. Kalau sekarang ada kasta-kasta ekonomi, katanya ada ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, enten sing tengah-tengah, enten sing tengisor muda-muda. Masya Allah, semuanya dibedakan hanya karena urusan duniawi. Apa yang terjadi? Ada kejadian seorang anak dengan prestasi yang luar biasa daftar di sebuah sekolah swasta, harganya mahal. Niatnya ingin masukkan lewat jalur prestasi, ternyata kalah dengan orang dalam yang sudah dikenal, katanya keluarganya anaknya mboten patio pinter, ning mergo kenal wong jero ditompo. Sing pinter akhirnya nggak kanggo. Akhirnya pindah sekolah yang di sekolahnya tidak mendukung prestasi sama sekali. Ini terkadang harta, kekayaan, pangkat, jabatan mempengaruhi perilaku seseorang. Maka surat Al-Humazah ini pada intinya adalah mengingatkan kita semua. Seharusnya setiap kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita justru harusnya membuat kita semakin tawadhu, semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin angkuh, bukan semakin congkak, semakin merasa tinggi dan lain sebagainya. Kalau kata orang, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Kan boten wonten pari isine malah dangat, itu boten enten. Nggak ada ceritanya kue pari isi gabahe, isi beras, nopo mulai isi kata, neng dangat isine, boten enten. Semuanya merunduk isinya. Nah, seperti itulah yang diajarkan oleh surat Al-Humazah kepada kita semua. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa orang-orang yang diuji dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah itu terkadang menganggap yang bisa membuat umurnya semakin panjang, hidupnya semakin enak, bergelimang kenikmatan, itu ya hartanya tersebut. Padahal kalau kita kembalikan kepada asalnya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja harta itu menjamin keselamatan, menjamin kebaikan, maka tidak mungkin Fir'aun itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Qarun itu ditenggelamkan ke bumi beserta seluruh kekayaannya. Maka tidak akan mungkin Raja Namrud, Abraha dan semacamnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka kaya namun mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan siksaan itu diberikan oleh mereka. Ambil mawon kados ini kita tidak berniat ghibah, tapi untuk pelajaran kita semua. Kalau kita pandang sebenarnya menjadi pejabat itu gajinya sudah cukup, tapi karena tergiur gengsi dan hal-hal yang berkaitan dengan gengsi tersebut, akhirnya terpancing boten korupsi, neng mitil segede ditumpuk. Riyen ngendikanipun para sesepuh, riyen korupsi itu tengandap meja. Saat ini sak meja-mejane diangkut. Nah itu. Kenapa? Yang pertama karena serakah, yang kedua lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan oleh orang tuanya, tidak. Itu yang terjadi. Hilangnya keimanan, kemudian tumbuhlah sifat serakah, sifat ingin menguasai segalanya, sifat meyakini, merasa bahwa harta yang membuat dia bahagia, akhirnya terjerumus pada kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancamannya adalah kalla la yumtadanna fil hukamah. Mereka dipastikan oleh Allah tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka akan dibalas dengan sesuai perbuatan mereka,
Di akhirat mereka dimasukkan ke dalam al-hutamah, narullahil muqadah, api Allah yang senantiasa menyala, tidak ada matinya, tidak ada dinginnya, tidak ada liburnya. Satu hari di neraka setara 1000 tahun di dunia. Kalau kita bayangkan hari ini, jangankan kita merasakan pedihnya api, 1000 tahun kita menikmati panasnya matahari pun saestu muni-muni rasani mengeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dikasih panas ngersuno, diparingi Jawa bingung, jemuran ora garing, diparingi bentar kok yo panas hawane, nek pengen es teh kok yo kelingan lorone. Subhanallah. Itu yang kita alami hari-hari ini dan hari-hari sebelumnya. Maka sebelum penyesalan itu tiba, kita perbaiki. Jangan sampai sedikit harta maupun terlebih yang banyak membuat kita lupa terhadap hak-hak aturan yang harus kita tunaikan. Zakatnya, sedekahnya, infaknya. Kalau saya pernah ditanya bagaimana hukum zakat hasil panen tapi dimakan worm, istilahnya buatan bati sama sekali, apakah harus dizakati? Tetap harus dizakati. Lara balik modal, yang penting zakat. Kalau diairi dengan sungai tanpa bantuan diesel, maka zakatnya adalah 10%. Kalau dengan diesel maka zakatnya adalah 5%. Ditunaikan. Namanya sedoso persen, namanya gangsal persen, insya Allah tidak membuat harta kita habis. Justru disitulah Allah semakin sayang, semakin menambah kenikmatan untuk kita semua. Kemudian bahwa ancaman untuk orang yang kesana kemari setiap harinya atau mungkin setiap waktunya dia gunakan untuk mengadu domba, mencela orang sana dan sini, fi amadin mumaddadah, mereka ditusuk dengan satu tiang, ditancapkan di dalam neraka. Kados ini nawi daharan niku enten kambing guling. Kambing guling itu disunduk saking wingking dumugi ngajeng, dibakar, diwolak-walik sampai mateng. Niku kambing guling. Kita bayangkan bagaimana kalau kita di posisi kambing guling tersebut. Kambing guling itu maksimal 4 jam. Wonten neraka satu hari itu 1000 tahun. Jangan dibayangkan. Kita hanya perlu menghindarkan diri kita daripada siksa api neraka. Maka kemudian kita mengambil intisari dari surat Al-Humazah ini. Organisasi Muhammadiyah dan Aisyah mengajarkan kita, selalu mengingatkan kita apa itu namanya zakat, infak dan sedekah. Yang namanya zakat, infak dan sedekah itu tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar kita ingin terlihat menunaikan kewajiban kita, tidak. Lebih dari itu adalah justru itu modal kita menyelamatkan diri kita sendiri daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjaga hati kita supaya selalu tawadhu, rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa diri paling baik, paling mulia dari orang lain. Itulah yang diajarkan. Kalau saja kekayaan atau harta itu betul-betul membuat kita kekal menikmati kehidupan ini, maka saya jamin yang namanya Imam Ahmad bin Hambal tidak akan menjual satu penyangga atapnya demi pena untuk menuntut ilmu. Saya yakin tidak akan mungkin Al-Imam Asy-Syafi'i hanya membawa uang saku 100 dinar untuk menuntut ilmu bertahun-tahun dari Baghdad sampai Makkah Al-Mukarramah. Tidak akan mungkin para ulama kita, para pejuang kita, mereka kemudian menyimpan hartanya, kemudian berharap bahwa agama Islam ini bisa dirasakan oleh kaum muslimin atau manusia seluruhnya. Mereka memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Maka yang perlu kita ambil adalah jadikan harta kita adalah modal pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari ibadah kurban,
kita belajar daripada zakat fitrah, kita belajar daripada zakat mal, zakat panen, zakat profesi dan lain sebagainya. Kita belajar bahwa sejatinya uang yang kita keluarkan fi sabilillah untuk kepentingan di jalan Allah, mengharap ridha Allah, adalah tujuannya membersihkan dan menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna daripada surat Al-Humazah. Semangat Al-Humazah adalah kita terus bercermin. Kita tidak perlu menilai orang lain, kita tidak perlu mengoreksi orang lain, kita tidak boleh untuk mengoreksi orang lain. Yang kita koreksi adalah hati kita masing-masing, yang kita perbaiki adalah akhlak kita masing-masing. Jangan sampai lisan yang kita gunakan untuk baca Quran ini ternyata kita gunakan juga untuk mencela orang lain. Jangan sampai mata yang kita gunakan untuk menghadap Allah ketika sholat, menghadap tempat sujud, menghadap kiblat membaca Al-Quran ini justru kita gunakan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sampai telinga yang kita miliki, yang seharusnya kita gunakan untuk memperdengarkan hal-hal baik, justru kita gunakan untuk mendengarkan ghibah, kemudian hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seluruh anggota tubuh yang kita miliki, yang seharusnya untuk beribadah ini, kita gunakan sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Semoga kita dihindarkan dari segala penyakit hati, penyakit kemunafikan, dan semoga kita berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian tafsir daripada surat Al-Humazah, yang intinya adalah mari bersama-sama kita belajar. Yang berbicara belajar, yang mendengarkan belajar. Kita semua sama-sama belajar untuk mempelajari dan mengamalkan setiap pesan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Talia yang telah menyampaikan tahsin dan tafsir surat Al-Humayah. Semoga dengan tafsir dan tafsir tadi kita bisa mengambil hikmah dan makna apa yang terkandung dalam surat Al-Humayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama kami persilakan kepada Bapak Muslimun selaku perwakilan dari PCM. Kepada Bapak Muslimun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Para Bapak Ibu, keluarga besar RM, PRA dan Aumnya, ranting ruang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur awit rahmat
ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dan perkenannya, kita bisa berkumpul silaturahim rapat rutin di tempat yang nyaman, di BA2 dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang benar. Semoga kita diberikan kemampuan dapat melaksanakan apa yang dituntunkan, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu yang diberikan dari kami mewakili PCM Ngada, ikut bersyukur, ikut memberikan apresiasi dengan terselenggaranya rapat PRN PRA dan AUM-nya ini yang rutin. Ini merupakan kegiatan perjuangan kita di organisasi Muhammadiyah Aisyah ini. Karena pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini memang perjuangan, pengabdian, pengabdian pada Allah, perjuangan untuk hidup, termasuk perjuangan untuk organisasi Muhammadiyah Aisyah ini. Dan memang kita tepat, untuk berjuang di Muhammadiyah ini, insya Allah dengan perjuangan kita, Allah SWT menjanjikan akan mencukupkan keperluan kita, dalam surat yang saya baca tadi, dalam surat Muhammad, dalam surat Muhammad, intan surwah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Apabila kita menolong agama Allah, maka Allah SWT akan menolong kita. Bahkan akan memberikan, yang saya sampaikan tadi, mencukupkan kebutuhan kita, keperluan kita, dalam surat At-Tolak, bahwa orang yang tawakal dalam perjuangan ini, Allah SWT akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan akan memberikan memenuhi keperluan kita, sehingga insya Allah dengan perjuangan kita di Muhammadiyah ini, Allah akan mengijabahi, akan mengabulkan dan akan meridhoinya. Oleh karena itu, marilah kita tidak henti-hentinya, kita tetap semangat, dalam berjuang di Muhammadiyah ini. Semoga tetap sehat walafiat, dan istiqomah, sehingga sampai akhir hayat kita tetap di Muhammadiyah.
Insya Allah, Bapak Ibu. Insya Allah. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi pada kita untuk tetap berjuang di Muhammadiyah Aisyah ini, terutama di ranting luang. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muslimun yang telah menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kula hormati perwakilan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Gata panjenenganipun Bapak Haji Muslimun. Ingkang kula hormati sesepuh saking ranting Muhammadiyah ranting ugi Aisyah ranting luang ingkang kula hormati ugi Ustaz Balya ingkang ingkang menika paring pamasan wonten ing dalem menika saha Bapak Ibu aum wonten ing amal usaha Muhammadiyah ranting luang. So Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing pamasan ing dalem menika. Lan rumiyin sumangga kita sareng-sareng tansah nunjukaken raos puja tuwin syukur kita wonten sampun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karomatan ugi kenikmatan dumateng kita sedaya. Nggih kanthi kehormatan saha kenikmatan ingkang diparingaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Atike wonten ing dalem menika kita kasih pinaringan kesarasan, pinaringan kelonggaran kanthi kesarasan saha kelonggaran ingkang diparingaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Wonten ing dalem menika kita saged empal kangge ngawontenaken pengaosan utawi pepanggihan ranting luang wonten ing kedal menika kanthi wilujeng wonten anak setunggal punapa. Shalawat salam tujuh dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita sedaya saking margi ingkang peteng dumugi margi ingkang kacar menggah margi ingkang kacar wonten sanes menika dini Islam utawi agama Islam. Pangatur dumateng Bapak Ibu sedaya sepindah Allah ngaturaken panuwun dumateng keluarga ageng PA kalih ingkang ing dalem menika sampun nyiapaken panggenan saha uga rampingipun kangge pepanggihan wonten ing dalem menika. Mugi-mugi menika dados amal kesaenan panjenengan sami ingkang mangke kula lan panjenengan sami pilih sampun katimbangan wonten sampun kete Allah dados bekal kula lan panjenengan sami wonten ing sawanipun kula lan panjenengan sami benjang wonten ing yaumul akhir. Ugi kawula aturaken panuwun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang wonten ing wekdal menika sampun nyempakaken rawuh wonten ing kegiatan wonten ing pepanggihan ranting ing dalem menika. Sanajan naming pepanggihan kados ing dalem menika mugi-mugi sedaya kula wau wonten manfaatipun kangge kula lan panjenengan sami tumrap gesang wonten ing alam donya. Nggih wonten gesang kula lan panjenengan sami ing alam donya tumrap tiyang ingkang beriman menika gadhahi makna ingkang ageng inggih menika sedaya
ingkang kula lan panjenengan sami lampahi menika boten sanes kangge ibadah dumateng Allah. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sami rawuh wonten ing pertemuan wonten ing dalem menika dados ibadah kula lan panjenengan sami kangge mengenalkan diri dumateng Allah wonten ing inggih menika amal usaha utawi jaki utawi melestarikan amal usaha wonten ing lewat Muhammadiyah menika. Pilih wonten ing ranting ruang wonten amal usaha ingkang sampun lumampah. Alhamdulillah lumampah kanthi sae. Inggih sedaya kala wau saged lumampah inggih awit kula lan panjenengan sami menika saged sesarengan utawi bekerja sama. Pilih menawi sedaya kala wau saged kerjasama kanthi saestu pramila insyaallah sedaya kala wau badhe mlampah kanthi langgeng insyaallah saklambi-lambinipun sedaya kala wau betahaken perjuangan kula lan panjenengan sami. Tumrap kula lan panjenengan sami anggota Muhammadiyah, monggo kula lan panjenengan sami terutama ingkang tasih anem-anem mbok pilih kula lan panjenengan sami derek wonten ing organisasi Muhammadiyah. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami ing dalem derek organisasi Muhammadiyah nika merasa minder, merasa terkucilkan. Niko ampun ngantos nek menawi kula lan panjenengan sami derek wonten ing organisasi Muhammadiyah niku monggo kula lan panjenengan sami bangga rumaos pedi amargi inggih Muhammadiyah niku salah satunggalipun organisasi ingkang ing dalam kegiatan keagamaanipun niku semakin maju, semakin istilahipun majunipun perkembangan zaman Muhammadiyah tetap istilahipun eksistasi saged maju kanthi kegiatan-kegiatan utawi ibadah-ibadah ingkang sesuai kalian kemajuanipun. Ingkang menika monggo kula lan panjenengan sami ing dalam saben-saben kegiatan-kegiatan wonten ing kegiatan Muhammadiyah kula lan panjenengan sami derek wonten ing kegiatan-kegiatan menika supados anggen kula lan panjenengan sami ing dalam ibadah ugi sesuai kalian arahan-arahan utawi ketentuan-ketentuan Muhammadiyah kados dene wontenipun majelis tarjih ingkang sampun paring pangertosan babagan agami sesuai kalian kita hukum utawi ketentuan-ketentuan Muhammadiyah. Monggo kula lan panjenengan sami tetap berjuang kangge negakaken siar Islam lewat Muhammadiyah. Bilih kula lan panjenengan sami kangge menegakkan menika nggih betahaken kerjasama kados ingkang kula aturaken ing ngajeng. Mbok bilih menika mboten namung istilahipun pengurus kemawon, nami sedaya pengurus ugi sedaya anggota monggo sareng-sareng tansah berjuang kangge ningkataken amal usaha amargi boten saben ranting menika nggadahi amal usaha. Lah menika alhamdulillah wonten ing ranting luang menika nggih awis saking perjuanganipun para sesepuh kados dene panjenenganipun Bapak Soeharto, Bapak Samsul Hadi lan bapak-bapak sanes-sanesipun wonten ing ranting luang menika wonten amal usaha, wonten PA1, PA2 kalian wonten MI pun menika dados tanggung jawab utawi dados ajan kula lan panjenengan sami supados menika saged melampah kanthi sae inggih menika betahaken perjuangan utawi betahaken pengorbanan kula lan panjenengan sami. Amargi menawi kula lan panjenengan sami pilih utawi pirsani mbok pilih menawi kita nderek Muhammadiyah menika nderek wonten organisasi Muhammadiyah niku menawi dipun pirsani secara global secara umum organisasi Muhammadiyah menika organisasi ingkang kaya
Nanging menawi kula lan panjenengan sami pirsani secara detail wonten ing ranting-ranting menawi nderek organisasi Muhammadiyah menika mbok pilih secara materi bukan wonten blas secara materi. Nanging kula lan panjenengan sami nderek wonten ing organisasi Muhammadiyah menika insyaallah dados ladang kula lan panjenengan sami kangge mangke kados dipun aturaken Pak Muslimin kala nggih kangge mangke kula lan panjenengan sami menawi sowan boten ngasanipun Gusti Allah menika dados istilahipun bekal utawi sang kula lan panjenengan sami. Amargi saben-saben wonten kegiatan tentunipun wonten dana utawi betahaken ragat. Lah ragat menika dipun saben-saben wekdal dipun suwuni tarikan kangge kegiatan nika saya kula piyambak menawi ajak rencang nggih rada nembe kala ini dua pertemuan derek niki kula pencak nggih maksudana sesuk pengajian ning MDS Mas aku nek pertemuan ranting mboten derek sik pun amargi nek kados pertemuan ing dalu menika menawi istilahipun nggih saben-saben pertemuan saben-saben wonten kegiatan tentunipun nggih wonten dana ingkang kedah dipun dalaken sekedhik napa kathah nggih menika pokokipun saben-saben kegiatan tasih wonten tarikan wonten istilahipun wonten infak wonten sanes-sanesipun sedaya kala betahaken istilahipun nggih perjuangan utawi kesabaran kula lan panjenengan sami kangge negakaken utawi supados anggen kula lan panjenengan sami berjuang menika estu lan saking naringan kesabaran. Amargi nek boten sabar dadi nopo tarikan wae. Iki enek sing iki, sesuk dirongkas enek iki meneh, sesuk nek meneh ada karena kita punya amal usaha. Nah amal usaha itu betahaken bakat-bakat ingkang kathah. Niki ayahnya kados dene wonten ing SMI kala wingi Pak Lamono duka ning kados dana dipun estu pikantuk dereng kangge rencana kangge damel gapura nggih dereng terlaksana dan wis sedaya betahaken pemikiran lan betahaken dana kerjasama kula lan panjenengan sami. Ingkang menika monggo kula lan panjenengan sami anggenipun derek wonten ing organisasi Muhammadiyah. Nika kita niati kangge nanging sedaya kala wau kangge sangu kula lan panjenengan sami dipun lillahi ta'ala ampun ngampes dene istilahipun kangge niat-niat ingkang sanesipun boleh menawi secara materi menawi kula aturaken ing ngajeng menika boten wonten babat blas manfaatipun utawi keuntungan secara materi nanging kula lan panjenengan sami wonten ing kegiatan menika naming pados sangu kula lan panjenengan sami ugi kula lan kita menika mbok pilih benjang sedaya menika badhe nglampahi kerja. Menawi sampun kerja sangunipun boten sanes dinten amal kula lan panjenengan sami nalika gesang wonten alam donya. Kados wonten ing dalem menika secara tidak langsung menika sampun pados amal kula lan panjenengan sami menawi menika dipun nyati kanthi wilayah ta'ala kanthi sabar. Iku menika monggo kula lan panjenengan sami tansah istiqomah kangge menegakkan amal usaha wonten ing ranting luang menika. Kuwi namung semanten atur kula wonten ing sambutan menika menawi wonten kelintang-kelintang atur kula nyuwun agung samudra sami. Aku kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.